Shalom, senjata iman hari ini terambil dari Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Padang gurun adalah gambaran dari masa-masa yang tidak nyaman. Gurun ibaratnya keterbatasan, ancaman, kesepian, dan ketidakpastian. Tidak ada kenyamanan di sana, dan tidak ada jaminan secara manusia. Di tempat seperti itu, manusia sering merasa sendirian, tidak diperhatikan, bahkan mengira Tuhan sedang jauh. Ayat ini mengingatkan bahwa penderitaan, kekosongan, dan ketidakjelasan hidup tidak selalu berarti ketiadaan Tuhan, melainkan Tuhan yang justru hadir dan bekerja secara dekat ketika kita berada di padang gurun. Tempat yang tampaknya kosong ternyata menjadi tempat perjumpaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Seringkali justru di tempat paling tandus itulah kasih setia Tuhan paling nyata di dalam hidup kita. Tuhan bekerja justru di tempat yang tidak kita sangka-sangka. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Disinilah kita belajar. Tuhan tidak menunggu hidup kita rapi baru datang menolong kita. Tetapi Tuhan sanggup menjumpai kita anaknya di tempat paling kacau dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya menemukan kita, tetapi juga mengelilingi kita. Tuhan tidak hanya datang melihat keadaan anaknya lalu pergi. Seringkali kita hanya mencari bukti Tuhan dalam mujizat besar. Kita ingin jawaban instan, jalan keluar cepat, dan perubahan drastis. Padahal banyak sekali Tuhan hadir dalam bentuk yang lebih tenang. Kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Hati yang tetap tenang di tengah tekanan. Pertolongan kecil yang datang tepat waktu. Orang yang hadir memberi dukungan. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Tuhan mengelilingi hidup kita dengan cara yang mungkin tidak selalu langsung kita sadari. Kita melihat ancaman, Tuhan sudah lebih dulu memasang batas. Di saat kita merasa tidak ada yang menjaga, sebenarnya Tuhan sedang mengitari hidup kita dengan tangannya yang tidak kita lihat. Tuhan turut mengawasi dengan perhatian penuh. Tidak ada yang terlewat dari matanya. Kita sangat besar di mata Tuhan. Seperti dia katakan, dijaganya sebagai biji matanya. Ini menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita menilai diri kita dari apa yang kita alami. Ketika gagal, kita merasa tidak berharga. Ketika ditolak, kita merasa tidak penting. Ketika dibandingkan, kita merasa kurang. Ketika jatuh, kita merasa Tuhan pasti kecewa dan menjauh kepada kita. Tetapi Tuhan tidak memandang kita seperti itu. Tuhan berkata bahwa kita dijaga seperti biji matanya. Jadi hidup kita tidak ditentukan oleh nilai dari orang lain, pencapaian kita, atau seberapa kita hebat. Tetapi nilai kita ditentukan oleh kasih Tuhan. Dan kasih itu tidak berubah hanya karena keadaan sedang sulit. Saat kita merasa kecil, Tuhan tetap melihat kita berharga. Saat kita merasa lemah, Tuhan tetap memegang kita erat. Saat kita merasa sendirian, Tuhan tetap memegang hidup kita. Jadi, gurun bukan hanya tempat bertahan, tetapi juga tempat untuk kita dibentuk. Di tempat yang nyaman, manusia sering merasa cukup dengan dirinya sendiri.
Tetapi di padang gurun, manusia harus belajar bergantung kepada Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan dengan jelas. Hidup yang sulit bukan berarti Tuhan pergi. Bisa jadi justru sedang bekerja sangat dekat dengan kita. Tetap percaya meski belum mengerti bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.